Memang kemarin nggak diminta tuh kayak ijazah SD SMP SMA kan nggak diminta. Cuman kali baiknya dipersiapkan untuk fotokopi legalisasi. Kemarin juga ngumpulin kan untuk saat PNS dan mending daripada nanti saat-saat kita udah kerja nggak sempat nih ngurusnya, mending kalau ada waktu coba jurus dulu ke sekolah lamanya apakah ada ijazah yang kurang atau legalisir yang nggak ada, disiapin dulu gitu data-datanya. Oh iya juga tuh teman-teman, kalau kita udah masuk nih untuk izin itu kan susah banget nih teman-teman. Kita bulan belumnya latsar gitu kan, latsar itu kan memakan waktu 1-2 bulan. Apalagi buat teman-teman yang dapat penempatan di luar daerah tuh bakal lebih susah gitu buat ngurusnya. Mudah-mudahan enggak. Cuman bagi teman-teman nih siapa tahu, jadi alangkah lebih baiknya sebelum penempatan dipersiapkannya berkas-berkasnya dulu, diamankan aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Tamara Pratiwi. Dan teman-teman, hari ini aku mau bahas untuk berkas-berkas yang akan dibawa ketika teman-teman masuk ke instansi. Udah lulus CPNS. Kita sebelum masuk itu biasanya mempersiapkan berkas-berkas seperti yang diminta SDM masing-masing. Nah, kenapa sih kita harus mempersiapkan? Walaupun memang tidak diminta secara langsung, tapi itu bukti bahwa kita ini sebagai pegawai yang baru sudah mempersiapkan berkas yang sudah diupload ataupun berkas-berkas yang akan menjadi syarat tambahan di dalam SDM kita. Nanti itu sebagai lampiran gitu loh untuk data-data sebagai pegawai yang baru. Nah, apa aja sih sebenarnya berkas yang harus kita bahas? Kamu jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Ya. Hah? Apa? Belang. Terus kenapa? Ya karena aku masuk instansi loh. Oh iya, bentar lagi masuk ya? Iya. Aduh. Oke. Sekalian aja kali ya? Yaudah teman-teman, ternyata teman aku teman hidup aku, ternyata suami aku juga rencananya mau masuk juga ya, karena tahun 2022 ini bulan Maret ya. Bulan Maret akan masuk sebagai CPNS. Yeay, sini dong, coba ikutan Nara juga buat video untuk persiapannya. Belang ya. Ambil kursi dulu ya. Ya, kursi dulu dong. Oke. Belang. Iya. Makanya pakai mobil dong. Belang itu kenapa? Iya, motoran biasa, cowok motoran. Hitam tangannya belang, gak enak aja dia. Jadi ininya belang. Sebentar teman-teman ya, kita mau cerahin dulu kulit suami aku agar bisa masuk katanya ke instansinya dengan kinclong. Tapi nggak mau apa ini kan? Nggak mau genet-genet sama cewek lain kan? Enggak, kan biar keren aja. Oh ya. Kalau sempat genet-genet sama cowok lain, Cowok lain serem. cewek lain. Yaudah yuk. Gimana? Akhirnya. Coba lo lihat perbedaannya. Ini yang belum pakai. Ini udah pakai tadi. Jadi tadi itu belangnya di sini ya, ininya sini, hitam, ya, ininya agak lebih cerah. Tapi ternyata sekarang udah dipakai, ternyata lebih. Baru sekali loh. Kan? Baru sekali pakai. Jadi sebenarnya aku udah pakai sekarang ini kan udah sering nih teman-teman. Cuma suami aku ini ya tipe orang yang malesan, mau pakai skincare pun males. Ternyata sekarang butuh kan, makanya doang. Jadi ternyata sekali ini boleh dipakai oleh laki-laki juga. Ya? Tapi jangan boleh minta, beli sendiri dong. Wanginya enak juga sih. Jadi teman-teman yang mungkin mau masuk instansi atau mau masuk tempat yang baru gitu kan, lebih baik persiapin dirinya yang mau kinclong, mau cerah kulitnya, baik wajahnya sama tubuhnya boleh pakai ini. Berkas-berkasnya ini yang mau dibawa itu apa? Sebagai apa nih? Sebagai orang yang memang belum ya, kalau aku kan udah pernah masuk nih. Kalau yang udah belum pernah gimana? Paling siapin yang kemarin diminta di upload tuh disiapin lagi. Mungkin memang kemarin nggak diminta tuh kayak ijazah SD SMP SMA kan nggak diminta. Cuman alangkah lebih baiknya dipersiapkan untuk fotokopi legalisasi. Kemarin juga ngumpulin kan untuk saat PNS dan mending daripada nanti saat-saat kita udah kerja nggak sempat nih ngurusnya, mending kalau ada waktu coba jurus dulu ke sekolah lamanya apakah ada ijazah yang kurang atau legalisir yang nggak ada, disiapin dulu gitu data-datanya. Oh iya juga tuh teman-teman, kalau kita udah masuk nih untuk izin itu kan susah banget nih teman-teman. Kita bulan belumnya latsar gitu kan, latsar itu kan memakan waktu 1-2 bulan. Kita izin itu bakal ya pasti segan lah gitu untuk izin. Jadi menjelang waktu
antara TMT dan SPMT ini kan 1 bulan, jadi ada waktunya sekitar yang membuat kita bisa untuk ngurus semua berkas itu. Apalagi buat teman-teman yang dapat penempatan di luar daerah tuh bakal lebih susah lagi tuh buat ngurusnya. Mudah-mudahan enggak. Cuman bagi teman-teman nih siapa tahu, jadi alangkah lebih baiknya sebelum penempatan dipersiapkannya berkas-berkasnya dulu, diamankan aja gitu. Iya, jadi nggak susah-susah ya. Tapi FYI kita belum tahu nih teman-teman, kita belum tahu apakah kita ini satu kota. Walaupun memang kita satu kementerian, tapi kita nggak tahu apakah nanti bakal LDR. Memang untuk penempatannya berdasarkan wilayah. Kalau dulu sih enggak. Kalau dulu kan memang dulu memiliki wilayahnya. Kalau sekarang enggak, berdasarkan wilayah ini kita. Abang bisa nggak kalau pisah dari arah? Nggak bisa lah, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita di luar kota, kita udah nyiapin berkas-berkas, kita nggak perlu balik-balik tuh, atau nggak perlu nyusahin, ngerepotin orang rumah untuk legalisir lah, inilah itulah, karena ribet banget cuy. Jadi yang arah aja, yang bang yang maksud itu satu kota ibaratnya kan, paling beda kabupaten doang, itu ngurusnya juga lumayan. Kita kerja juga, kita ngurus juga. Nah, jadi alangkah lebih baiknya persiapin. Apa aja sih syarat-syarat atau berkas yang harus kita bawa? Yang pertama adalah fotokopi KTP, ya kan? Habis itu ijazah yang terakhir atau ijazah yang kita gunakan saat mendaftar CPNS. Jadi itu berhubungan ijazah itu yang dilegalisir, alangkah lebih baiknya gitu ya kan, kalau ada. Ya, semoga sih ada ya. Habis itu transkrip nilai, terus ijazah SD, SMP, SMA. Nah, itu penting juga ya. Kalau bisa dilegalisir semua. Iya, karena nanti ketika aku ini mau PNS 100% aja, kita itu disuruh mengisi data-data yang diminta oleh BKN nih, teman-teman. Jadi, ternyata data-data yang diminta BKN itu adalah dari SD, SMP, SMA juga. Nah, jadi daripada mikirin nanti, sekarang aja ya. Kalau udah kerja susah izinnya. Selanjutnya berkas yang lain yang perlu kita siapkan sebagai pegawai pertama atau perdana itu ada surat-surat kesehatan. Itu menjadi berkas yang nanti diperiksa juga sih bagi instansi apa kita sehat beneran gitu. Yang tahu kan dari pusat gitu kan, misalnya dari kementerian. Nah, sementara satuan kerja kita tuh belum tahu apa kita bener sehat kah atau tidak. Selain itu juga seperti KK atau yang berhubungan, ya pokoknya dokumen elektronik yang kita kirim kemarin. Nah gitu, semua jadi disiapin semua, SKCK juga, fotokopi juga gitu. Jadi kita nanti nggak susah-susah lagi ya. Terus apa sih nih persiapan selaku anak muda, anak baru? Yang paling update informasi mengenai instansi, karena setiap instansi, setiap kementerian punya peraturan yang berbeda nih mengenai upload ini, mengenai TMT. Jadi harap diperhatiin tuh pengumuman-pengumuman apa aja dari instansinya. Jangan sampai nanti kita gagal gara-gara kelalaian kita dalam mendapatkan informasi itu. Oh gitu, jadi update informasinya. Ya, coba cari teman-teman siapa mungkin yang satu wilayah, yang satu satker tuh, coba cari kenalan teman, karena akan membantu kita di saat mungkin kita ketinggalan informasi, dia bisa ngasih info gitu, saling membantu sih. Atau mungkin bisa buat grup kan, kalau kita udah tahu tempat-tempatan nanti, mantau yang di luar daerah. Ya, bisa ngekos bareng misalnya, kalau emang mau sama-sama jual dari luar daerah bisa ngekos bareng. Jadi kalau misalnya kita masih buntu atau belum tahu tentang daerah tersebut, paling tidak kita udah punya teman gitu kan, jadi nggak buntu-buntu banget. Karena teman-teman nanti kalau ketika sudah TMT atau sudah penempatan, kita nggak boleh namanya nggak terima lah, nggak inilah ya. Konsekuensinya kita harus berhenti kalau memang kita tidak terima dengan lokasi tersebut. Dan itu adalah hal yang paling fatal ya. Fatal sekali, itu malah merugikan orang yang nomor 2. Kalau memang kita tidak setuju dengan penempatan, karena ASN itu bersedia ditempatkan di mana saja. Kalau memang kita udah nggak siap dari awal, ya udah gitu, kasih peluang ke nomor 2, masih ada waktu. Jadi rezekinya dia bisa kita daftar tahun depan atau tahun 2022 ini untuk di penempatan yang kita inginkan. Sejauh apa sih gitu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Toh kalau misalnya teman-teman udah lulus nih, udah dapat NIP terus berhenti, itu bakal nyesek banget sih bagi yang nomor 2 gitu. Kasihan banget gitu loh, padahal dia punya peluang untuk bisa gabung gitu kan. Ya nanti mungkin kita tulis akan berkas-berkasnya di bawah. Yang mau pertanyakan lagi seputar untuk persiapan, atau nanti kita akan juga share ya bagaimana tips kita untuk belajar sehingga kita lulus berdua. Walaupun kita beda tahun ya. Walaupun sempat gagal dulu. Kita akan bahas di next video. Jangan lupa subscribe dan tanya-tanya kita di Instagram di sini. Saya Tamara Pratiwi. Saya Abdi Pargiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.